Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini aura Xiaoyan layaknya seorang raja. Aura ini hampir seketika dapat dirasakan oleh keabadian di sekitar mereka. Dan mata mereka memandang ke arah aura dengan takjub. Dan akhirnya mata mereka tertuju pada Xiaoyan. Dan di antara banyak orang yang terkejut, ada Zuchi yang juga berdiri di atas binatang terbang. Tatapannya selalu tertuju pada Xiaoyan. Tentu saja dia tidak pernah berpikir untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Meskipun dia tidak tahu hubungan mereka satu sama lain. Meskipun mereka saling berhadapan dengan pedang, mereka sebenarnya tidak memiliki kebencian yang mendalam satu sama lain. Merasakan aura yang berasal dari tubuh Xiaoyan, bahkan aura ini tidak pernah dimiliki olehnya yang telah menembus keabadian. Jika seperti yang dia bayangkan, Xiaoyan memiliki kemampuan yang sama untuk memadukan avatar seperti dirinya. Jadi aura yang dipancarkan Xiaoyan sekarang adalah aura dirinya yang sebenarnya. Masih belum ada aura keabadian. Dia masih dewa petarung. Tetapi jika dia masih dewa petarung dengan aura yang begitu kuat, mungkinkah dia telah menembus alam legendaris dewa petarung? Karena pada akhirnya dia tidak yakin apakah alam leluhur memang ada. Lagi pula tidak ada ratu di sisinya. Bahkan dia sendiri tidak yakin dengan alam yang dia yakini. Bagaimana Zuchi bisa menyentuh ambangnya? Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri sekarang, dia tidak akan mempercayainya. Tetapi dewa petarung alam leluhur dapat memiliki aura yang begitu kuat. Pada saat ini sebuah garis merah muncul di antara bintang-bintang. Itu adalah garis merah yang pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Tetapi itu kabur dan tidak mungkin untuk dipahami pada saat itu. Sekarang garis merah ini muncul dengan kokoh di depan Xiaoyan. Melihat benang merah itu dan perlahan-lahan merentangkan telapak tangannya dengan sadar, lalu mencengkram benang merah itu dengan erat. Pada saat ini kenangan mendalam yang tak terhitung jumlahnya melintas dengan gila. Pemandangan muncul kembali seolah-olah itu nyata. Sudut mata Xiaoyan sudah lembab. Ingatan ini adalah perlindungan yang dia inginkan sepanjang hidupnya. Wajah-wajah yang familiar seperti ayah dari benua Daoki dan semua wajah yang berbeda. Ketika mereka muncul kembali dari ingatan terdalam Xiaoyan, bagaimana mungkin Xiaoyan tidak tergerak hatinya? Dia sudah berusia hampir 10.000 tahun sekarang. Tetapi ingatan pada tahun yang lalu masih teringat dengan jelas. Saat ini semuanya telah berlalu dan dia bahkan tidak tahu kapan dia memikul tanggung jawab untuk melindungi dunia. Sebelumnya dia telah berkali-kali bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana dia bisa memenuhi tugas penting seperti ini. Dengan kekuatannya, meskipun Xiaoyan telah mencoba yang terbaik, semuanya tampak kontraproduktif. Sekarang invasi dunia Taishu jauh lebih awal dari yang diharapkan, sehingga Xiaoyan tidak punya waktu untuk berlatih. Dan bahkan jika dia menerobos dewa petarung alam leluhur, dia masihlah dewa petarung. Ini memberi tekanan besar pada hati Xiaoyan. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi selanjutnya. Jika bukan karena teknik penggabungan tubuh yang diberikan oleh Shizun, bahkan dia tidak akan bisa sampai ke tempatnya hari ini. Tekanan dan kebingungan muncul di hati Xiaoyan. Saat ini tidak ada yang tahu dia tidak boleh memiliki kelemahan. Dia harus berdiri tegak dan mendukung segalanya. Pada titik ini, Xiaoyan secara alami memahami bahwa semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Jadi setelah Xiaoyan menyadarinya, dia tidak lagi mengeluh, tetapi berusaha sekuat tenaga untuk memperkuat dirinya. Semua ingatannya terus muncul kembali di benaknya. Tetapi sebelum semua ingatan ini muncul kembali, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Dia telah jatuh ke dalam ingatan berkali-kali. Mengingat orang-orang dari tim Fearless dan mengingat semua jenis nostalgia. Tetapi pada saat ini mata Xiaoyan sangat tegas. Dia tidak membutuhkan ingatan apapun. Hati Xiaoyan tegas sampai menakutkan. Jika bukan karena kemampuan yang tegas, Xiaoyan bahkan tidak akan bisa menyelesaikan penggabungan 40 miliar bintang di bawah tekanan berat tersebut. Saat Xiaoyan membuka matanya, konsepsi artistik yang kuat semacam ini terpancar darinya.
Pada saat ini Xiaoyan tidak bisa merasakan berapa banyak energi sumber yang dia miliki. Tetapi dia hanya bisa merasakannya dari satu-satunya bintang di tubuhnya, yang berisi dengan energi sumber daya yang tak ada habisnya. Bahkan latar belakang sumber energi 40 miliar tidak dapat dibandingkan dengannya. Perasaan kekuatan ini belum pernah terjadi sebelumnya untuk Xiaoyan. Saat dia membuka matanya, dia langsung melihat sekeliling seolah-olah sedang mencari sesuatu. Setelah melihat-lihat beberapa saat, Xiaoyan tiba-tiba berdiri karena dia tidak melihat ratu. Yuan kamu di mana? Terlihat Xiaoyan tidak peduli dengan pemandangan di sekelilingnya. Karena pertempuran sebelumnya, semua orang berada jauh dari Xiaoyan saat ini. Jadi hampir tidak ada yang bisa mendengar suaranya. Namun setelah beberapa saat suara Xiaoyan keluar, daerah sekitarnya menjadi sunyi. Xiaoyan tidak bisa merasakan kehadiran sang ratu. Tentu saja ini tidak berarti bahwa ratu telah pergi. Lagi pula ratu bisa datang dan pergi tanpa jejak sebelumnya. Mereka bahkan tidak bisa memperhatikan di mana ratu berada. Bahkan jika ratu selalu ada di sisinya, ia bisa menghilangkan jejaknya. Ketika Xiaoyan hendak membuka tenggorokannya dan berteriak keras lagi. Tapi tepat sebelum dia selesai berteriak, bagian belakang kepalanya bergetar hebat membuat Xiaoyan terhuyung-huyung ke belakang. Au! Ucap Xiaoyan mengusap bagian belakang kepalanya dan menyeringai. Suamiku, apakah kau benar-benar menganggap dirimu sebagai yang mulia Zusang? Atau apakah menurutmu menyenangkan memanggilku dengan namaku? Ucap ratu. Pada saat ini di belakangnya terlihat ratu telah muncul dari kegelapan dan menatap Xiaoyan dengan marah. Melihat ratu telah muncul kembali, Xiaoyan tersenyum ringan. Hahaha, Yuan bagus karena kau masih ada di sini. Ucap Xiaoyan menjawab dengan senyuman. Mata ratu melembut seketika ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia menutupi mulutnya dan tersenyum menatap Xiaoyan dengan mata menawan. Melihat mata ratu yang tidak benar, Xiaoyan segera mendapatkan firasat buruk. Karena ratu terus mendekatinya, Xiaoyan tanpa sadar mundur 2 langkah. Sepertinya kau telah jatuh cinta padaku kan? Ucap ratu menggoda Xiaoyan. Xiaoyan juga mengangkat bahunya dan mengangguk. Aku khawatir tidak ada pria yang tidak akan jatuh cinta dengan wanita cantik sepertimu. Aku akui bahwa kau memang menarik bagiku. Tapi menurutku, itu bukan cinta. Ucap Xiaoyan menatap ratu dengan serius. Oh, benarkah? Ucap ratu bertanya. Ketika dia mendengar kata-kata itu dan menatap Xiaoyan dengan matanya yang indah. Dan itu terlihat tiada tara di mata orang lain. Tetapi di mata Xiaoyan, pandangan ini sangat salah. Seketika ratu melambaikan jubah lengannya. Penghalang emas muncul di sekelilingnya. Dan kemudian dia menepuk kelinci Bingyun. Di luar bola emas pasukan berkobar dan ratusan ribu pasukan istana pemburu dewa. Semuanya menatap bola emas dengan mata yang serius. Zuchi juga terlihat serius. Pada saat yang sama dia menghela napas panjang. Tampaknya ratu akan memberinya banyak hadiah. Semua orang merasa bahwa ratu dan Xiaoyan akan melakukan hal-hal yang sangat penting. Adapun Jian Xiangyang, saat ini dia segera mengirimkan para prajurit untuk mengawal bola emas. Untuk menghindari mendekatnya ikan yang lolos dari jaring. Waktu berlalu. Tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Xiaoyan tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dia sepertinya memikirkan banyak hal di dalam pikirannya. Mengapa? Apakah ada yang salah dengan Sensi? Tanya ratu dengan suara perlahan. Pada saat ini Xiaoyan mengangkat kepalanya perlahan. Setelah mendengar suara ratu dengan ekspresi serius, dia menatap ratu dan mengangguk. Aku telah mengetahui dari pencarian jiwa pemimpin mereka bahwa Taisu telah menginvasi dunia Sensi. Mereka telah menyerang Sensi lebih awal. Ucap Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, ratu juga terkejut. Menurut beberapa informasi yang diperoleh, invasi dunia Sensi seharusnya masih ada ribuan tahun. Tetapi informasi yang diperoleh dengan mencari jiwa Suciang sebelumnya adalah bahwa Taisu telah menginvasi. Dan terobosannya berasal dari lokasi kampung halamanku. Ucap Xiaoyan melanjutkan. Saat ini dia bahkan tidak berani membayangkan semua yang mungkin terjadi. Dengan kekuatan kehampaan Laut Barat, tidak mungkin untuk menahan invasi dari Taisu. Belum lagi kelompok Taisu yang mereka temui kali ini mungkin cukup untuk menghancurkan seluruh kehampaan Laut Barat. Aku mengerti. Tidak heran
kau menyentuh ambang alam leluhur begitu cepat?" ucap ratu dengan ringan menganggukkan kepalanya. Tetapi tidak ada banyak kesungguhan di matanya. "Walaupun aku telah menembus alam leluhur, tetapi aku bahkan belum mencapai keabadian. Dalam invasi dunia Taisu, pertempuran selanjutnya pasti akan lebih tragis. Dengan kekuatanku saat ini, akan sulit untuk mengubah situasi pertempuran," ucap Xiaoyan tersenyum masam. Dengan kekuatanmu saat ini, memang terlalu sulit untuk melawan Taisu yang lebih kuat. Yang terbaik adalah mencapai keabadian kaisar. Tetapi kultivasi bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh dengan paksa. Terutama saat ini kau harus lebih tenang, ucap ratu memandang Xiaoyan dengan serius. Karena ketika Xiaoyan berkultivasi sebelumnya, dia bisa merasakan ketidaksabaran di hatinya. Ini bukan hal yang baik untuk Xiaoyan. Xiaoyan secara alami mengetahuinya, tetapi hatinya terikat pada kampung halamannya, di mana tidak hanya ingatan Xiaoyan yang dibawa tetapi juga semua jejak keberadaan Xiaoyan. Di dalam hatinya benua Daoqi dan benua Daodi sama pentingnya. Xiaoyan telah memutuskan di dalam hatinya untuk melindunginya. Saat ini ratu tidak membantahnya. Dia memang terlalu cemas dan mencoba menerobos mentalitas keabadian dengan tidak sabar, yang akan menjadi kontraproduktif bagi Xiaoyan. Ketika dia menerobos ke alam leluhur kali ini, jika ratu tidak mengambil langkah tepat pada saat kritis, tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menerobos ke alam leluhur. Jumlah bintang yang menyatu sangat ekstrim, dan begitu Xiaoyan gagal menembus bintang yang menyatu, bintang-bintang itu mungkin menjadi kaca setelah mereka bubar, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Di antara faktor-faktor tersebut, ketidaksabaran di hati Xiaoyan adalah salah satu alasan terbesarnya. Jika Xiaoyan tidak bisa tenang, bahkan jika ada kemungkinan dapat menerobos ke keabadian kaisar, maka itu dapat menyebabkan krisis yang bahkan lebih tidak dapat diubah. Menurutku kau tidak perlu terlalu khawatir jika seperti yang kuduga. Lokasi kampung halamanmu seharusnya relatif lebih lemah, bukan? Tanya ratu. Tidak banyak ruang kosong di dunia tengah dan hanya ada sedikit ruang kosong di dunia. Semakin tinggi level alam, semakin banyak sumber dayanya. Hanya dengan sumber daya yang cukup kaya, lebih banyak pusat kekuatan dapat lahir, sehingga meningkatkan efektivitas tempur seluruh alam. Kampan utama Sensi yang paling kuat adalah Kampan Beiming yang misterius dan tidak terduga, diikuti oleh Kampan Ling yang kemudian dikunjungi oleh Xiaoyan, dan Kampan Dongyun tempat aliansi Dewa Petarung berada. Kampan di mana kampung halamannya berada memiliki kekuatan tempur terlemah, dan justru karena inilah Taisu memilih untuk menyerang darinya. Begitukah? Tapi menurutku kau tidak perlu terlalu khawatir. Kampan di mana kampung halamanmu berada kemungkinan tidak selemah yang kau bayangkan. Terlebih lagi di dunia sebesar Sensi. Jika Taisu mulai menginvasi, mereka akan dihancurkan. Itu akan menyatukan seluruh dunia Sensi. Orang-orang Sensi pasti akan bergerak. Karena begitu mereka menduduki suatu tempat, itu akan sangat tidak menguntungkan. Alih-alih khawatir, kau harus tenang. Secepat mungkin cari peluang untuk menerobos dan kemudian kembali ke Sensi. Baru kau akan mengetahui semuanya, ucap Ratu menganalisis. Lagi pula dia telah mengalami pertempuran antara dunia, jadi dia tahu apa yang mungkin terjadi. Tentu saja hal yang terpenting bagi Ratu saat ini adalah menenangkan Xiaoyan dan melepaskan ketidaksabarannya. Pada saat ini Xiaoyan tahu niat baik Ratu. Dia menghela nafas panjang dan menemukan bahwa aura di tubuhnya sangat stabil. Satu-satunya bintang di lautannya bersinar dengan terang. Dan pada saat yang sama, dia juga mengatur keadaan nafas di tubuhnya yang tidak teratur. Terima kasih Yuan ucap Xiaoyan. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Ini adalah kewajibanku. Suamiku, sekarang sudah waktunya untuk menangani masalah selanjutnya, ucap Ratu. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Pada saat yang sama terlihat Zuchi berdiri di atas binatang terbang di kejauhan dan tatapannya selalu tampak mengawasi Xiaoyan. Meskipun keduanya dipisahkan oleh Kampan yang jauh, mata mereka masih saling bertatapan. Dalam Kampan, jika ingin menerobos keabadian kaisar, menerobos alam leluhur dapat dianggap setengah kaki ke dalam peringkat keabadian. Tetapi roh dunia dalam tubuhmu masih jauh dari kata cukup. Setidaknya kau harus menerobos ke keadaan kaisar dalam waktu yang lebih singkat.
Jika kau ingin melakukan itu, kau membutuhkan lebih banyak energi dunia. Kau tidak perlu memikirkan banyak hal. Itu juga bisa diwujudkan. Jadi energi dunia lebih kuat dari yang kau bayangkan. Ucap Ratu melanjutkan. Seketika Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia merasa sangat aneh tentang energi dunia. Mereka hanya tahu bahwa energi dunia berbeda dari sumber energi. Dan kekuatan keabadian itu memiliki kekuatan yang kuat tetapi tidak tersentuh. Kekuatan ini memiliki keberuntungan dunia. Alasan mengapa banyak puncak dewa petarung bintang 9 belum dapat menembus ke keabadian kaisar adalah karena sebagian besar dari mereka tidak memiliki aura dunia. Yaitu mereka belum dikenali oleh dunia. Jadi mereka tidak bisa menerobos. Tetapi berapa banyak semangat dunia yang diperlukan untuk menerobos ke keabadian kaisar? Alam leluhur dapat memudahkan Xiaoyan untuk menerobos ke keabadian kaisar. Dan hanya mereka yang memiliki roh dunia yang berhak menerobos ke keabadian kaisar. Pada saat ini Xiaoyan tidak ragu. Saat matanya bertabrakan dengan Zuchi, telapak kakinya tiba-tiba melangkah maju. Sosok Xiaoyan berubah menjadi pelangi panjang dan suara sonik bergema melalui kampaan di sekitarnya. Dan dia tiba di tempat tidak jauh dari Zuchi dalam sekejap mata. Dan orang-orang dari istana pemburu dewa di sekitar Zuchi segera mengepung Xiaoyan. Namun saat mereka menatap Xiaoyan, seketika daerah sekitarnya menjadi dingin dan aura yang kuat menyebar dari tubuhnya. Membuat pasukan istana pemburu dewa yang mendekat tegang dalam sekejap. Dan hati mereka terasa seolah-olah telah dihancurkan sampai mati oleh telapak tangan. Dan mereka semua merasakan kehabisan nafas. Rasa penindasan seperti itu segera membuat semua orang di sekitarnya mundur dan menatap Xiaoyan dengan ngeri. Mereka jelas merasa bahwa aura di tubuh Xiaoyan tidak kuat. Tetapi mereka tidak tahu mengapa mereka merasakan penindasan. Hei, biarkan tubuh aslimu yang datang. Harus ada akhir di antara kita. Ucap Xiaoyan menatap Zuchi dan berkata dengan suara yang dalam. Baik, aku bisa membiarkan tubuh utamaku datang. Tetapi bisakah kau menjelaskan padaku sebelum pertempuran ini? Mengapa ini terjadi? Siapa aku dan siapa dirimu? Tanya Zuchi mengangguk. Dia tidak takut hidup atau mati. Tapi dia ingin mengetahui semuanya. Mengapa Xiaoyan terlihat mirip dengannya? Awalnya dia mengira dia adalah seorang peniru. Tetapi sekarang Zuchi telah melihatnya. Dan dia memiliki keraguan yang mendalam bukan tentang Xiaoyan. Tetapi dirinya sendirilah yang sebagai peniru. Tanpa orang tua dalam ingatannya, tanpa kerabat dekat, dia seperti muncul begitu saja. Yang paling penting adalah setelah Xiaoyan muncul, dia memandang Xiaoyan seperti melihat kerabat dekat. Garis keturunan di antara mereka sepertinya beresonansi satu sama lain. Zuchi tidak menolak karena dia ingin mengetahui identitasnya dan sejarahnya sendiri. Apakah kau mengenal Yang Mulia Zusang? Tanya Xiaoyan. Mendengar ini Zuchi mengangguk. Itu bukan rahasia antara dia dan Zuchi. Tetapi selain merasa bahwa Zuchi juga merupakan reinkarnasi dari Yang Mulia Zusang, tampaknya tidak masuk akal. Hanya ada satu jiwa yang bereinkarnasi dan tidak mungkin memiliki banyak reinkarnasi. Zuchi menggelengkan kepalanya sambil berpikir. Ketika mendengar kata-kata itu, tentu saja dia pernah mendengar gelar seperti Yang Mulia. Dan yang paling penting adalah kisah antara Yang Mulia dan Ratu. Tetapi dia tidak tahu lebih lanjut tentang Yang Mulia Zusang. Apakah kau punya orang tua? Tanya Xiaoyan lagi dan Zuchi sedikit terkejut. Ketika mendengar ini, Zuchi mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaoyan dan menggelengkan kepalanya. Perlahan aku tidak ingat, jawab Zuchi. Jadi begitu, jika tebakanku benar, kau seharusnya diubah oleh sepotong energi dunia yang ditinggalkan oleh Yang Mulia di alam Suanyin. Apakah aku benar, Yuan ucap Xiaoyan. Saat ini dia tidak yakin, jadi dia hanya bisa meminta jawaban dari sang ratu. Pada saat ini sosok ratu diam-diam muncul di samping Xiaoyan. Tepatnya selain roh dunia ada juga jejak jiwa. Jadi dia memiliki kehidupan yang mandiri. Yang Mulia tidak memiliki ahli waris. Aku pernah ingin memiliki seorang putra bersamanya. Tetapi dia menolak. Aku tidak tahu mengapa. Ucap ratu menjawab, nadanya penuh penyesalan seolah-olah dia tidak puas tidak ada ahli waris. Sejauh yang aku tahu, Zusang memiliki seorang putri dan dia juga telah bereinkarnasi dalam kehidupan ini. Dia juga menjadi putriku.
Dia adalah Pluto dari dunia sensi, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba merasa aneh Xiao Yueli adalah reinkarnasi dari Pluto. Dan Xiao Yueli juga memberitahu Xiaoyan bahwa mereka adalah ayah dan anak selama 2 generasi. Tetapi mengapa Ratu mengatakan bahwa Zuzang tidak memiliki ahli waris? Apakah dia punya anak perempuan? Dia hanya tidak ingin punya anak laki-laki bersamaku, ucap Ratu tampak kesepian. Ketika mendengar kata-kata itu, dia tidak menyangka Yang Mulia memiliki seorang putri. Bahkan jika seseorang tahu bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, ini membuat Ratu semakin tidak bisa melepaskannya. Kupikir Zuzang juga punya alasannya, ucap Xiaoyan hanya bisa menghiburnya. Lalu jika itu kamu, apakah kau ingin bersamaku? Ucap Ratu menatap Xiaoyan dengan mata tajam dan bertanya dengan serius. Pada saat ini topiknya semakin jauh. Dan Suci yang berada di samping terlihat bodoh dan dia tidak berani menyela. Xiaoyan hanya terdiam saat ini, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menanggapi sang ratu. Ratu adalah wanita dari Yang Mulia. Meskipun dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, dia masih memiliki perasaan yang aneh yang tidak bisa dikatakan. Dia memang memiliki perasaan terhadap ratu, tetapi dibandingkan dengan istri-istrinya, perasaan ini masih memiliki rasa ketegangan. Xiaoyan merasa bahwa lebih banyak rasa terima kasih dan sentuhan yang membuatnya mengembangkan perasaan untuk ratu. Daripada cinta sejati, kau juga tidak mau, ucap Ratu tampak acuh tak acuh. Xiaoyan menggertakkan giginya. Ratu sekarang hanya sisa jiwa. Dia telah mati. Jika Xiaoyan keras kepala saat ini, dia akan meninggalkan belenggu untuk Ratu. Lebih baik berbohong untuk menghiburnya. Jika Yuan dapat dihidupkan kembali, aku bersedia, ucap Xiaoyan memandang Ratu dengan serius. Seketika Ratu mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaoyan. Ketika dia mendengar kata-kata itu, mata Ratu penuh dengan air mata di beberapa titik. Dan dia bergerak maju. Dengan kaki teratainya, tubuhnya mendekati Xiaoyan dan bibir merah bertemu satu sama lain. Ciuman tiba-tiba sang ratu penuh dengan kasih sayang yang tulus padanya. Meskipun menganggapnya aneh, pada saat ini ada kilatan petir di hatinya dan sentuhan di hatinya tidak akan salah. Adegan ini tidak lagi disembunyikan. Ratusan ribu orang dari istana pemburu dewa dan ratusan ribu dari pasukan berkobar, semuanya menyaksikan adegan mengejutkan ini. Tentu saja Xiaoyan tidak tahu bahwa kisah ciuman ini akan secara aneh diteruskan ke... Setelah ciuman antara Ratu dan Xiaoyan menyebar, seluruh alam pasti akan gempar. Ratu menatap Xiaoyan dengan penuh kasih sayang dan berbisik di telinganya. Meskipun aku tahu kau berbohong padaku, tapi terima kasih. Dia bahkan tidak akan berbohong padaku, ucap Ratu. Saat ini senyum muncul di pipi kemerahannya. Dengan senyuman, matanya yang indah ditekuk menjadi bulan sabit kurang dari setengah lengan dari Xiaoyan. Kecantikan yang berkembang ini mekar di depan matanya. Aku adalah jejak jiwa. Lalu apakah kau reinkarnasi dari Zuzang? Tanya Zuci memecahkan keheningan. Selama waktu ini dia memikirkan percakapan antara Xiaoyan dan Ratu. Meskipun kebenaran ini sulit diterima, sepertinya dia tidak berbohong padanya. Menggabungkan segala macam hal dan sikap Ratu terhadap Xiaoyan, ini juga telah mengungkapkan identitasnya. Tetapi meskipun kau adalah jiwa yang mulia, kau juga memiliki jiwa dan kesadaranmu sendiri. Jika sensi tidak adalah masalah, kau dan aku tidak akan mengalami pertempuran yang menentukan ini. Kau juga punya kesempatan untuk menggantikanku. Itu tergantung pertempuran antara kita, ucap Xiaoyan. Pada saat ini mata Zuci penuh dengan kebingungan, dia ingin menjadi kuat sepanjang hidupnya. Dan dia pernah berpikir bahwa dia adalah putra yang dipilih hari itu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia hanyalah jiwa Zuzang. Ini adalah keyakinan Zuci dan pandangannya yang melekat pada semua yang pernah dia miliki. Dia tidak meragukan Xiaoyan, atau dengan kata lain, dia tidak bisa meragukannya. Menggabungkan semuanya termasuk penampilannya dan Xiaoyan, tingkat kemiripannya sudah menjelaskan semuanya. Ditambah dengan tingkat perkategori dan Xiaoyan cukup untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakannya memang benar. Terlebih lagi Xiaoyan tidak perlu membohonginya. Zuci yang pernah mengira dia bisa menyaingi Ratu, tiba-tiba merasa bahwa rencananya dan istana pemburu dewa semuanya tampak begitu tidak penting. Zuci juga memahami bahwa pertempuran antara dia dan Xiaoyan tidak dapat dihindari sekarang. Dan hanya ada satu di antara mereka yang bisa bertahan. Namun dibandingkan dengan reinkarnasi yang mulia yang sebenarnya,
Zuchi sudah mengetahui akhir dari hatinya. Atau dengan kata lain, ini adalah takdirnya. Sekalipun dia tahu takdirnya, dia selalu berharap untuk mengubah nasibnya dan melawan langit. Sepertinya tidak mungkin Zuchi akan menyerah begitu saja. Dia memandang Xiaoyan dengan mata yang luar biasa tegas. Pada saat yang sama terlihat di samping binatang terbang raksasa itu ratusan sosok terbang keluar darinya. Dan pemimpinnya mengenakan jubah putih yang indah. Dia mengenakan mahkota emas dan memancarkan aura yang sangat mendominasi dan sosok ini adalah tubuh utama Zuchi. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.